warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Saya akan awali lanjutan pembahasan mengenai Yaman ini dengan menampilkan dua video berikut ini. أصوات خمسة بسم الله الله أكبر أمريكا الشيطان Dua video tadi menunjukkan bangsa Yaman dan penduduk Gaza itu memiliki keterikatan atau kesamaan perjuangan. Karena sesungguhnya musuh besar yang mereka hadapi itu sama. Yang memerangi Yaman dan membombardir Yaman adalah Saudi dan Emirat, dan yang membombardir Gaza adalah Israel. Tapi aktor di belakang mereka adalah Amerika Serikat dan Inggris. Kita tahu Amerika Serikat secara rutin memberikan hibah jutaan dolar kepada Israel, dan Amerika Serikat dan Inggris lah yang mensuplai senjata untuk Saudi dan Emirat. Baik Yaman maupun Palestina sebenarnya adalah korban imperialisme modern Amerika Serikat dan Inggris. Nah, berikut ini mari kita bahas singkat saja sejarah Yaman supaya kita bisa mengetahui bagaimana sejak dulu itu memang kekuatan asing sudah berupaya merecoki Yaman, ya. Yaman Utara awalnya merupakan pemerintahan imamah atau negara yang dipimpin imam dari kalangan Syiah Zaidiyah. Pemerintahan imamah ini didirikan sejak tahun 1597 oleh Imam Mansur Al-Qasim dan terus berlanjut dipimpin silih berganti oleh keturunannya. Tahun 1644 di bawah Imam Al-Mutawakil Ismail, seluruh wilayah Yaman Utara maupun Selatan ditambah dengan sebagian wilayah yang saat ini merupakan wilayah Saudi dan Oman, yaitu Asir, Najran, dan Dhofar, itu berada di bawah kekuasaan Imamah Zaidiyah ini. Nah, selama ratusan tahun Yaman ini mengalami berbagai perang melawan kekuatan asing, ya, yang berusaha menguasai Yaman, antara lain Turki Ottoman, Inggris, Mesir, Arab Saudi. Amerika Serikat dan Israel juga terlibat memanfaatkan konflik yang terjadi di antara aktor-aktor internasional yang berseteru di Yaman untuk kepentingan mereka. Namun memang dalam perlawanan terhadap kekuatan asing ini Yaman tidak bergerak sebagai satu kesatuan. Di sana kesukuan itu lebih berperan dalam pengambilan keputusan politik. Misalnya satu suku yang beraliansi dengan satu kekuatan asing tertentu berperang dengan suku lain yang beraliansi dengan kekuatan lain. Singkat cerita, tahun 60-an kekuasaan imamah di Yaman Utara itu runtuh akibat perlawanan kelompok nasionalis yang didukung Inggris dan Mesir dan berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Tahun 62, Republik Arab Yaman berdiri di utara, sementara itu di selatan yang semula dikuasai Inggris muncul gerakan politik yang berhaluan sosialis dan mendapatkan dukungan dari Soviet, yaitu National Liberation Front atau NLF. Dan mereka berhasil mendirikan negara merdeka yang lepas dari Inggris dengan nama Republik Rakyat Demokratik Yaman pada tahun 1967. Kemudian pada tahun 78 di Yaman Utara, Ali Abdullah Saleh melakukan kudeta dan setelah itu dia menjadi presiden di sana sampai akhirnya nanti terguling di tahun 2012. Tahun 90, seiring dengan masa keruntuhan Uni Soviet, elit Yaman di utara dan di selatan itu bersepakat menyatukan kedua negara agar bisa mengelola bersama sumber minyak yang ada di perbatasan kedua kawasan. Negara persatuan ini disebut Republik Yaman dengan Ali Abdullah Saleh sebagai presiden dan Ali Salim Bed yang semula itu presiden di Yaman Selatan yang berasal dari Partai Sosialis menjadi wakil presiden. Namun persatuan ini tidak bertahan lama, ya. Tahun 93 mereka udah konflik lagi gitu. Saleh berusaha menundukkan orang-orang sosialis dengan bekerja sama dengan Anasir Ikhwanul Muslimin, yaitu Partai Islah.
Partai Islah sendiri didirikan 13 September 93 dan menurut pendirinya Syekh Abdullah bin Hasan Al-Ahmar, tujuan utama didirikannya partai ini adalah untuk melawan orang-orang sosialis. Jadi dalam membungkam atau menekan pengaruh orang-orang sosialis di Yaman Selatan, artinya Saleh berafiliasi dengan orang-orang Ikhwanul Muslimin, dan jelas kalau dilihat secara pribadi Saleh ini Syiah Zaidiyah, tapi dia memanfaatkan atau bekerja sama dengan orang Ikhwanul Muslimin. Artinya lagi-lagi di sini bukan masalah agama, ya. Nah, kemudian belakangan Ikhwanul Muslimin dan sosialis justru bergabung melawan Saleh. Untuk apa? Membentuk Joint Meeting Parties pada tahun 2005 yang mengorganisasikan gerakan-gerakan oposisi. Nah, konflik Saleh versus Partai Islah itu muncul karena Saleh mulai curiga, ya, karena Islah ini kekuasaannya semakin besar di Yaman, dia menguasai separuh institusi pendidikan di Yaman dan mendapatkan dana besar dari Arab Saudi. Kemudian juga tokoh-tokoh IM juga menjadi pejabat-pejabat di Yaman, ada yang jadi pejabat di dinas intel, terus juga ada yang bahkan menjadi anggota kabinet. Nah, karena semakin besar pengaruhnya, Saleh malah jadi khawatir gitu, ya. Dan akhirnya muncul konflik di antara mereka. Kemudian tahun 2009 kelompok Salafi, gerakan Yaman Selatan yang disebut Al-Hirak Al-Junubi yang dipimpin oleh kelompok Tariq Al-Fadli. Mereka ini angkat senjata melawan rezim Saleh. Al-Fadli ini sebenarnya awalnya itu justru aliansinya Saleh juga. Dia adalah alumnus Jihad Afghanistan dan dia direkrut Saleh untuk membungkam faksi sosialis di Yaman Selatan. Namun ia kemudian berkonflik juga dengan Saleh dan terjadilah perang antara Saleh versus Al-Fadli. Al-Fadli ini kemudian akhirnya bergabung dengan Al-Qaeda atau Al-Qaeda Arab Peninsula atau AQAP. Tapi pendirinya bukan orang Yaman, melainkan dua warga Arab Saudi alumni Guantanamo, Abu Sayyaf Al-Sihri dan Abu Al-Harith Al-Muhammad Al-Aufi. Kemunculan Al-Qaeda Yaman ini dijadikan alasan bagi Obama untuk melanjutkan perang melawan teror. The struggle against violent extremism will not be finished quickly, and it extends well beyond Afghanistan and Pakistan. Where Al-Qaeda and its allies attempt to establish a foothold, whether in Somalia or Yemen or elsewhere, they must be confronted by growing pressure and strong partnerships. Obama mengumumkan akan menaikkan dana bantuan pemberantasan terorisme kepada pemerintah Yaman 3 kali lipat pada tahun 2010 itu, yaitu 3 kali 70 juta US dollar. Serangan bom yang diluncurkan oleh pemerintahan Obama dalam perang melawan terorisme itu telah membuat banyak sekali rakyat Yaman, rakyat sipil termasuk anak-anak yang tewas atau terluka. Lalu tahun 2010 Presiden Saleh dan Jenderal Petraeus dari Amerika Serikat itu bertemu. Petraeus menjanjikan bantuan dana keamanan 14 kali lipat lebih besar. Dana total sejak 2008 hingga 2010 yang diterima Saleh dari Amerika Serikat untuk proyek perang melawan teror itu mencapai 500 juta dolar dan Petraeus menjanjikan 14 kali lipat lebih besar. Tapi imbalannya Saleh mengizinkan Amerika Serikat mendirikan pangkalan militer di Pulau Socotra. Nah, dapat disimpulkan bahwa rezim Saleh ini sangat pro-Amerika dan mengambil kebijakan yang mengorbankan rakyatnya sendiri, sementara elit bergelimang uang, sebagian besar rakyat dibiarkan miskin. Karena itulah muncul perlawanan terhadap Saleh dari berbagai faksi, bukan cuma dari klan Al-Houthi dan Ansarullah. Sejak tahun 2011 muncul aksi-aksi demo yang masif menuntut mundurnya Saleh, dan yang paling awal atau paling depan bergabung dalam demo-demo ini memang adalah Ansarullah. Pada tanggal 18 Juni 2013, jurnalis BBC Tikrot dari Yaman melaporkan mereka, Ansarullah, adalah salah satu pendahulu dalam aksi musim semi Arab. Mereka anti Saleh, mereka anti represi, kata Madeleine Wells, seorang mahasiswa PhD dari Universitas George Washington dan penulis laporan RAN yang komprehensif tentang konflik Houthi. Houthi yang juga dikenal dengan Ansarullah telah melihat posisi mereka meningkat secara dramatis selama masa transisi. Popularitas Houthi telah meningkat dan slogan-slogan mereka terlihat di seluruh Yaman. Dan mereka mampu mengadakan acara pemakaman Hussein. Yang terakhir adalah unjuk kekuatan
yang bahkan diakui oleh musuh mereka. Yang dimaksud pemakaman Hussein adalah acara pemakaman ulang Hussein al-Houthi yang dibunuh rezim Saleh pada 2004. Rezim Saleh awalnya memakamkan jasad al-Houthi di kompleks penjara di Sanaa. Nah, kemudian awal 2013 akhirnya jasad Hussein al-Houthi ini dikembalikan kepada keluarganya, dan Ansarullah mengadakan acara sholat jenazah dan pemakaman ulang di Sanaa dihadiri oleh ratusan ribu warga yang datang dari berbagai kawasan di Yaman. Acara ini dipandang sebagai acara politik, yaitu menunjukkan kepada lawan-lawan politik Ansarullah mengenai betapa besarnya dukungan kepada Ansarullah. Presiden Mansur Hadi di era Presiden Saleh adalah wakil presiden dan ia merupakan sekutu Arab Saudi. Dalam berbagai perundingan nasional, Hadi selalu berusaha membawa kepentingan Saudi dan Amerika. Dan kepentingan Saudi dan Amerika adalah Ansarullah itu tidak boleh menjadi kekuatan utama di Yaman. Itu yang mereka inginkan. Jadi Hadi ini berusaha membuat Ansarullah tersingkir dalam rekonsiliasi sehingga dialog nasional pun terhambat. Ya, Jamal bin Omar, seorang diplomat asal Maroko, utusan PBB untuk Yaman, menulis, semua faksi di Yaman termasuk Houthi melalui dialog nasional sudah menyetujui federalisme. Tapi belum ada kesepakatan tentang bagaimana pembagian wilayah tersebut. PBB sudah memberikan saran, tapi pemerintah Hadi berusaha untuk memaksakan solusi federal 6 wilayah. Padahal solusi yang diberikan Hadi itu akan membuat Houthi terbatas di wilayah pegunungan yang miskin tanpa akses ke laut atau sumber daya alam. Artinya tentu saja sudah pasti akan ditolak oleh pihak Houthi atau Ansarullah sebenarnya ya. Nah, kemudian Hadi juga memaksakan proposal bahwa Yaman Selatan akan dipecah menjadi 2 wilayah, dan hal ini bertentangan dengan keinginan orang-orang selatan dan faksi sosialis. Juga bertentangan dengan saran PBB, alih-alih memperluas susunan pemerintah seperti yang telah disepakati dalam dialog nasional, Presiden Hadi juga melakukan perombakan kabinet dengan memperkuat komposisi lama dengan mengesampingkan Houthi. Namun demikian akhirnya, menurut Jamal bin Umar, pada perundingan lanjutan tahun 2015 yang dihadiri 12 faksi politik dan suku termasuk Ansarullah, telah disepakati beberapa hal. Yang pertama, Ansarullah yang secara de facto telah menguasai bagian-bagian penting di Yaman dalam 8 bulan sebelumnya, itu telah setuju untuk memindahkan milisi mereka dari kota-kota dan akan digantikan oleh pasukan pemerintah yang baru. Dan kedua, Presiden Mansur Hadi yang saat itu sudah melarikan diri ke Arab Saudi akan menjadi bagian dari badan eksekutif yang akan menjalankan negara untuk sementara. Namun belum sempat hasil kesepakatan ini diimplementasikan, tanggal 26 Maret 2015 Arab Saudi, Uni Emirat Arab dengan dukungan Amerika Serikat membombardir Yaman. Baiklah, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai di sini. Akan saya lanjutkan lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum.